Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Zarotiniswa dari kelas 12A Teknik Kimia Industri, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum tentang ekstraksi minyak VCO secara mikro sebagai bahan baku pembuatan sabun opak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Laila Zarotiniswa. You can call me Laila. I am from grade of 12, Industrial Chemical Engineering, absen number 13. I will explain about how to make opak soap. Tujuan melakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui hasil volume VCO yang dihasilkan dan juga untuk mengetahui hasil uji mutu pada minyak VCO dan sabun opak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat seperti yang ada di sini. Ada kondensor, aerator, hot plate, magnetic stirrer, batu didih, gelas beker ukuran 500 ml dan 100 ml, gelas ukuran 50 ml, kaca arloji, spatula, pignometer, krus, klem dan statif, labu ukur ukuran 50 ml, Erlenmeyer asah, Erlenmeyer 100 ml. Bahan yang digunakan yaitu kelapa parut 400 gram, air 400 gram, aquades, HCl 0,5N, Na tetraborak 0,05N, indikator MO, indikator PP, KUH alkoholis, alkohol 96%, tools and materials. Tools, measuring cup 50 ml, beaker glass 500 ml, materials VCO oil 25 ml, sodium hydroxide 15 ml. Langkah kerjanya yaitu pembuatan VCO dengan cara memarut kelapa sebanyak 400 gram, kemudian ditambahkan air 400 ml, lalu lakukan proses pemerasan hingga membentuk santan. Jika sudah, masukkan ke dalam botol, lalu diamkan selama 24 jam untuk proses fermentasi. Jika sudah terdapat minyak, saring menggunakan bantuan corong maupun kertas saring. Jika sudah, lakukan uji mutu pada minyak VCO. Organoleptis meliputi aroma, rasa, dan warna. Kemudian standarisasi HCl dengan cara memipet 10 ml larutan natrium tetraborak dan tetesi sebanyak 3 tetes indikator MO, lalu larutan akan berwarna oranye. Jika sudah, titrasi dengan HCl sampai berwarna merah bata. Catat volume HCl yang dihasilkan. Jika sudah, bilangan penyabunan meliputi 2, yaitu blanco dan sampel. Blanco berisi 15 ml KUH alkoholis dan masukkan 3 batu didih, lalu reflux selama 15 menit jika suhu sudah 60 derajat Celcius. Hentikan proses reflux dan biarkan hingga dingin, lalu tetesi indikator PP sebanyak 3 tetes, larutan akan berwarna pink keunguan. Titrasi dengan HCl sampai tidak berwarna, lalu jangan lupa catat volume HCl. Untuk larutan sampel berisi 1 gram minyak VCO, lalu ditambahkan 15 ml KUH alkoholis, masukkan juga 3 batu didih. Setelah itu, lakukan proses reflux selama 15 menit seperti yang di blanco tadi. Jika sudah, biarkan hingga dingin, lalu tetesi indikator PP 3 tetes dan titrasi dengan HCl. Catat volume HCl untuk sampel. Lakukan uji mutu pada sabun opak dengan organoleptis dan juga kadar air dengan cara menimbang krus kosong, kemudian tambahkan 0,5 gram sabun opak, lalu oven selama 1 jam. Jika sudah,
dinginkan ke dalam alat desifikator. Timbang krus yang berisi sabun tadi. Kemudian jika sudah, hitung kadar airnya. Jangan lupa cek pH dengan cara melarutkan 0,5 gram sabun ke dalam 10 ml Aquades, lalu cek pH-nya menggunakan indikator universal. Uji ALB dengan cara Erlenmeyer ASA berisi 20 ml alkohol 96%, kemudian 3 tetes indikator PP, lalu tambahkan 2 tetes KUH alkoholis, kemudian masukkan 0,5 gram sabun opak, lalu reflux selama 15 menit jika suhu sudah 60 derajat Celcius. Jika sudah, biarkan hingga dingin, lalu tambahkan 3 tetes indikator PP, kemudian larutan berwarna pink keunguan, lalu titrasi dengan HCl sampai tidak berwarna. Jangan lupa catat hasil volume yang dihasilkan. Procedure of opaque soap. First, heat 25 ml VCO oil with a temperature 60 until 70 degrees Celsius. Then, add 15 ml sodium hydroxide by turning on the magnetic stirrer. Make sure the solution is well mixed. Then print using a silicone mold. Let it harden. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktik, maka dapat disimpulkan bahwa hasil VCO diperoleh 42 ml dan hasil uji mutu pada minyak diperoleh organoleptis, aroma, kelapa, rasa, manis sedikit, agak kecut. Hasil uji mutu pada sabun opak diperoleh kadar air sebanyak 14% dan organoleptis tidak berbau dan berwarna putih. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu Guru. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all from me and thank you for your attention, teachers. Sorry if there are wrong words or attitudes. See you soon.